menyebutkan satu nama saja, satu nama keturunan Ismail yang jadi nabi dalam Quran, saya lompat dari Monas. Saya turunin tantangannya. Nggak usah jadi nabi, nggak usah. Kalau jadi nabi kan kalian pasti nggak ketemu, ya, nggak ketemu kan kalian? Ya udah, yang nggak jadi nabi dah, yang nggak jadi nabi. Sebutkan satu keturunan Ismail, namanya, nama orang. Sebutkan satu nama keturunan Ismail yang nggak jadi nabi. Sebutan. Atau yang jadi nabi. Atau satu sajalah Al-Quran menyebutkan keturunan Ismail. Sampai ayam tumbuh gigi kalian nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Sampai gigi ayam bertumbuh, tidak akan pernah ketemu. Kalau di channelnya si Juma, di channel mereka ngomongin kita di belakang, nggak dikasih kesempatan naik orang Kristen, dikasih. Tapi kalau di sini kebalikannya, justru di sini kasih karpet merah, dikasih kursi singgasana supaya dia bicara, tetapi tidak ada yang sanggup. Ya. Begitu teman-teman. Kembali ke tema awal ya. Ini belum terpecahkan sampai sekarang. Siapa keturunan Ismail yang jadi nabi? Atau tunjuk satu saja. Satu, nggak usah dua. Satu saja. Kalau teman-teman sudah putus asa, tidak ketemu yang jadi nabi, yang nggak jadi nabi nggak masalah. Yang tidak jadi nabi pun nggak masalah ya. Nih, tunjuk satu keturunan Ismail yang nggak jadi nabi di dalam Al-Quran. Yang jadi nabi boleh, yang nggak jadi nabi boleh, bahkan yang jadi tukang sayur pun boleh, ya. Atau yang jadi nelayan boleh, yang jadi petani, yang jadi siapa aja lah pokoknya boleh, ya. Ayo silakan. Karena gini, kenapa saya bilang gitu gini? Waktu saya baca Bible, Abraham itu kan memang memiliki 2 orang anak, ya kan? Dari 2 istri yang berbeda. Dari Sarah, Abraham itu memperanakkan Ishak. Kemudian dari Hagar, Abraham itu memperanakkan Ismail. Dulu ketika Ismail belum lahir, Abraham itu memohon kepada Tuhan, kiranya Ismail berkenan di hadapanmu. Tapi Tuhan menolaknya. Tidak. Aku tidak akan mengadakan perjanjianku, ya. Tetapi perjanjianku itu akan kuikat dengan keturunanmu yang berasal dari Ishak. Itulah kenapa kalau Anda baca Bible, itu yang jadi nabi itu keturunan Ishak terus. Ishak memperanakkan Yakub, Yakub jadi nabi, Tuhan berfirman kepadanya, nanti Yakub punya anak lagi 12, ya, yang disebut bangsa Israel. Nanti di situ ada Musa lagi. Terus nabi-nabi berasal dari bangsa Israel. Makanya Yesus berkata, keselamatan firman Tuhan itu datang dari tengah-tengah orang Yahudi. Makanya nggak ada firman Tuhan datang dari Sumedang atau dari mana. Firman Tuhan itu datang dari Israel. Gitu loh. Nah, dari Israel itu firman Tuhan datanglah, sampailah firman Tuhan itu ke Samosir, sampailah firman Tuhan itu ke Manado, sampai kemana-mana firman Tuhan itu diberitakan. Begitu. Pengajaran datang daripada tengah-tengah orang Israel. Begitu. Nah, ketika saya baca Al-Quran, saya juga tidak pernah melihat siapa keturunan Ismail dalam Al-Quran ini, tidak satu pun disebutkan namanya. Nah, makanya saya tantang nih kepada kalian. Coba sebutin saja, satu saja keturunan Ismail dalam Al-Quran. Siapa namanya? Yuk, sebutkan. Ya, mari. Saya kasih naik, ada Rusita. Silakan. Selamat malam, Rusita. Halo? Rusita? Macet. Rusita macet. Kita tahu teman-teman, banyak sekali ya orang-orang Islam sudah tiada mampu, tiada sanggup. Gitu loh. Jadi tolong jangan semakin mempertontonkan ketiadamampuan, ketiadasanggupan, keputusasaan itu dengan hal-hal yang aneh-aneh. Tahu nggak?
Anda itu malah semakin membuat sebuah image, membuat sebuah gambar di tengah-tengah penonton bahwasanya memang Anda lemah. Lemah. Ayo silakan yuk, naik. Ustadz pada kemana ini saudara-saudara ya? Oke, kita kasih naik ada Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra, sudah. Silakan Fatimah Az-Zahra. Halo? Ya. Fatimah? Ya. Silakan nyalakan kamera Fatimah. Oke. Nah, ini yang kemarin Ini ya, nih Fatimah. aku jelasin dulu. Pelan-pelan. dulu. Tarik napas dulu. Tenang. Anda itu Tenang dari dulu. tadi Aduh, terus. tenang dulu. Jangan gelogapan gini. Tahan napas. Tarik. Enggak, Anda yang mancing-mancing duluan. Anda yang mancing-mancing duluan. Dek Fatimah, pelan-pelan. Tarik napas dulu. Seperti mau ngelahirin itu. Ini ya, Bang Edi. Oke, silakan. Jelasin dulu. Silakan. Jadi di Al-Quran tidak tertulis keturunan Nabi Ismail, tapi tertulis di dalam sejarah. Kok Anda jangan menjebak dong. Sudah bicaranya Neng Fatimah? Ya. Sudah, saya tanggapi ya. Begini Neng Fatimah. Pertama-tama Al-Quran itu mengatakan bahwasanya kitab Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna, jelas, terperinci, menjelaskan segala sesuatu. Tapi ketika orang Islam ditanya tentang agama Islam, menunjukkan tentang siapa keturunan Ismail, kenapa yang dipakai kitab yang lain? Bukankah Al-Quran itu adalah... Sebentar Neng, sedikit Aku lagi. tahu. Begini Neng Fatimah, sedikit gini. Bukankah Al-Quran itu yang menjelaskan? Bukankah Al-Quran itu yang lengkap? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil mutakin. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa yang menjadi petunjuk malah kitab sejarah, bukan Al-Quran? Apakah orang Islam sudah tidak percaya lagi dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran menjelaskan? Silakan. Aku udah tahu kalau Anda itu udah tahu sebenarnya kalau di Al-Quran ini nggak tertulis tentang Nabi yang dari keturunan Ismail. Anda itu menjebak orang Islam. Maka justru karena itu kenapa sekarang? Anda udah gede, jangan kayak anak-anak. Begini Neng Fatimah yang cantik jelita, yang semua laki-laki akan senang melihatnya. Dengarkan Neng Fatimah, begini. Tidak ada di dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyebutkan bahwa Allah itu berfirman kepada keturunan Ismail. Tidak ada ayat yang menyebutkan bahkan satu saja nama keturunan Ismail. Ya, bentar dulu Bang Edis. Kalau Anda karena sudah tidak tahu, ada, lalu kenapa sekarang disebarkan? Nggak usah tanya, kalau udah tahu dong. Lalu kenapa sekarang disebarkan sebuah gosip, sebuah kabar bohong bahwasanya Allah berfirman kepada keturunan Ismail? Siapa? Anda di Al-Quran memang tidak tertulis, tapi Anda bisa mencarinya di sejarah-sejarahnya gitu Bang Edi. Berarti Al-Quran tidak menjelaskan. Tetap menjelaskan. Ya sudah, tolong jelaskan siapa keturunan Ismail menurut Al-Quran. Bang Edis, Anda jangan menjebak. Bukan menjebak Neng Fatimah. Saya ingin bertanya dengan sungguh-sungguh di mana di dalam Al-Quran bahwasanya keturunan Ismail jadi nabi. Siapa namanya? Bang Edis, aku tahu Anda tuh suka menjebak. Nah, sekarang aku tanya lagi balik ke Anda aja. Anda sukanya nanya, tapi Anda nggak mau ditanya balik. Boleh seputar agama ini, seputar tema ini boleh. Coba Tuhan mengikat perjanjiannya dengan Abraham dan keturunannya. Nah, Abraham dan keturunan yang dimaksud di situ adalah yang berasal dari Ishak. Makanya Tuhan berfirman kepada Ishak, Tuhan berfirman kepada Yakub, Tuhan berfirman kepada keturunan Yakub. Ada di situ Musa. Lalu Tuhan berfirman lagi kepada bangsa Israel. Makanya selalu saja di dalam Al-Quran itu, Ya Bani Israel. Ya Bani Israel. Nggak ada. Ya Bani Arab. Nggak ada di dalam Al-Quran Ya Bani Arab. Lalu kenapa sekarang ada kabar bohong bahwasanya ada firman Tuhan dari Arab? Tidak ada firman Tuhan dari Arab.
Firman Tuhan seperti kata Mazmur. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada bangsa lain. Dan bangsa-bangsa lain tidak mengenalnya. Makanya firman Tuhan, pengajaran datang dari Sion, datang dari Israel. Lalu kenapa ada pengajaran dari Arab? Akhirnya orang-orang pergi ke Arab nyiumin batu. Itu akibat Anda tidak mendengar firman yang datang dari Sion. Anda mendengar firman Tuhan yang datang dari Gua Hira. Bentar, Silakan. Anda bahas keturunan Nabi Ibrahim kan? Itu kan istilah Nabi Ibrahim kan ada dua. Yang satu Siti Hajar, yang satu Sarah kan? Tapi itu tidak ada dalam Al-Quran juga, Neng Zara. Nggak ada juga dalam Al-Quran. Coba. Coba Kalau Neng Anda Zara, sudah begini, tahu, Neng ya, Fatimah, kalau Anda sudah tahu, Neng kalau Anda Fatimah sudah tahu, yang jangan cantik, tanya. yang ayu, dengar dulu. Neng Fatimah yang cantik nan ayu, dengar ya. Gini, ketika kita membaca Al-Quran, nggak ada di dalam Al-Quran itu ada ayat Ibrahim punya istri dua, namanya Hajar, namanya Sarah, nggak ada itu dalam Quran. Itu adanya di dalam Bible. Kan aku bilang kalau Al-Quran itu kitab penyempurna dari kitab yang sebelumnya gitu Bang Edi. Kenapa menyempurnakan malah justru tidak jelas, tidak lengkap, Neng? Kalau menjelaskan seharusnya dia lebih lengkap nih. Ada satu ayat dalam Al-Quran bunyinya begini nih. Nih, saya tunjuk ya. Ini ayat Al-Quran loh. Coba nih, baca nih. Nih, surat Hud ayat yang pertama. Nih, Alif Lam Ra. Ya, inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan secara terperinci. Ini Al-Quran bilang bahwasanya Al-Quran terperinci. Tapi umat muslim sayang sekali tidak ada yang percaya bahwa Al-Quran itu terperinci. Justru katanya, oh Al-Quran itu tidak menjelaskan yang terperinci. Tapi yang umum-umum saja. Penjelasannya ada di hadis. Loh. Kitab yang menjelaskan itu bukan hadis, Neng. Kitab yang menjelaskan itu Al-Quran. Nah, Bang Edis, aku tahu Anda tuh sebenarnya tuh mau menjebak umat Islam. Anda tuh penghujat. Bukan penghujat, Neng. Justru saya ingin memberitakan apa yang benar. Anda, bentar dulu. Anda tuh kayak anak kecil. Anak Anda nggak berpikir dewasa. Aneh deh Anda. Anehnya di mana? Saya mengatakan bahwasanya kayak anak kecil. begini, Neng Fatimah. Begini, Neng Fatimah. Saya bilang di dalam Al-Quran itu tidak ada loh istri Ibrahim itu namanya Hajar, istri Ibrahim itu namanya Sarah. Itu nggak ada dalam Al-Quran. Tapi ada dalam sejarah, Iya, sejarahnya ngambil dari Bible. Katanya Al-Quran kitab yang lengkap, terperinci, menjelaskan segala sesuatu seperti ayat ini. Tapi faktanya di lapangan yang menjelaskan malah kitab sejarah. Ini kunaon sih, ini gimana? Coba. Udah lah Bang Edis. Aku tuh udah tahu taktik Anda gitu, udah tahu. Ini bukan taktik, Neng. Tolong jangan berpikiran yang negatif kepada saya dulu. Saya ini ingin memberitakan apa yang sesungguhnya. Yang selama ini sudah dipelintir-pelintir. Katanya, coba kalau ditanya umat muslim. Kalau Al-Quran itu memelintir, mana buktinya, mana ayatnya? Begini, Neng, oke. Kalau kita tanya Al-Quran, seandainya Al-Quran ini ChatGPT, kita tanya ya, wahai Al-Quran, kitab apakah yang menjelaskan segala sesuatu? Pasti Al-Quran menjawab, saya. Nggak mungkin Al-Quran bilang, oh kitabnya tetangga. Nggak mungkin begitu. Tidak mungkin Al-Quran akan berkata, Al-Quran, kitab apa yang menjelaskan segala sesuatu? Oh, kitabnya orang Kristen. Nggak mungkin dia bilang begitu. Pasti dia bilang, sayalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Tertulis di dalam surat Hud ayat yang pertama. Rinci, jelas, dijelaskan secara teratur, terperinci. Kurang bagaimana lagi ayat Al-Quran mengatakannya? Coba. Iya, aku tahu Bang Edis, aku tahu. Terus kenapa? Nah, okay. Kenapa sekarang Neng Fatimah termakan oleh isu, termakan oleh omongan orang-orang bahwasanya oh Al-Quran itu hanya menjelaskan yang umum-umum saja. Al-Quran itu tidak terperinci. Loh, ini terperinci tulisannya nih. Jelas dijelaskan nih kitab yang
Ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci nih, terperinci. Bagaimana mungkin Quran bilang terperinci, tapi umat muslim bilang nggak terperinci? Gimana? Dah, Bang Edi, sekarang aku yang tanya kepada Anda. Sekarang aku tanya kepada Anda. Oke, tapi sudah mengakui dulu ya. Sudah mengakui bahwa tidak ada keturunan Ismail yang dari Nabi. Aku tanya dulu pada Anda. Iya, maksudnya Neng Fatimah sudah mengakui sekarang bahwasanya tidak ada keturunan Ismail yang jadi nabi. Ada atau tidak ada? Ada tapi dalam sejarah. Oke, sebutkan siapa namanya. Satu keturunan Ismail yang jadi nabi dalam Al-Quran siapa? Aku udah bilang dalam Al-Quran nggak ada. Tapi Iya memang tidak ada. Kalau tidak ada, jangan dibuat menjadi ada. Sesuatu yang tidak ada tapi dibuat menjadi ada, tiada lain itulah yang disebut tukang sulap dan tukang sihir. Kan aku udah bilang tadi Bang Edi, dari awal aku udah bilang di Al-Quran memang tidak tertulis, tetapi di sejarah itu tertulis siapa keturunan Ibrahim. Cari aja di sejarah. Oke, siapa keturunan Ismail? Keturunan Ismail yang jadi nabi di kitab sejarah mana? Coba sebutkan. Tuh, Anda menjebak lagi. Loh, Ya, Bang Edi, Neng stop dulu. Fatimah, saya ingin mengikuti narasimu. Oke lah, sebutkan Neng, siapa keturunan Ismail yang jadi nabi? Siapa? Namanya siapa? Bang Edi, aku sekarang tanya dulu kepada Anda. Gantian dong, dari tadi Anda nanya terus. Oke lah, berarti menyerah ya. Menyerah ya. Aku nanya dulu, bentar dulu. Oh iya, berarti Ya. sudah menyerah. Ya, ntar dulu aku. Iya, akui dulu loh kalau kau sudah menyerah. Oke, saya kibarkan bendera putih menyerah nih, gantian. Boleh? Menyerah? Aduh. Dan nanti tanya aja yang lebih cerdas ya. Aku kalau ngejelasin kepada Anda tuh kayak aku ngomong kayak anak kecil umur 3 tahun gitu. Nah, sekarang aku tanya dulu kepada Anda Bukankah ya. Al-Quran sendiri dan Muhammad sendiri sudah menggambarkan bagaimana kaum wanita? Menurut Muhammad, wanita itu akalnya tidak sempurna, betul? Karena kebanyakan mereka itu menjadi penghuni neraka, betul? Lalu ya. Berat saudara-saudara. Neng Fatimah, di dalam agama Islam disebutkan bahwa wanita itu kebanyakan penghuni neraka itu adalah kaum wanita. Mau saya tunjukkan dalilnya bahwa wanita itu. Ya, aku tahu. Sebentar, Aku saya tahu, tunjukkan aku tahu. dalilnya. Karena selama ini banyak wanita yang tidak tahu. Nih ya. Akal wanita itu menurut agama Islam itu tidak sempurna. Nih ya. Nih, saya tunjukkan dalil-dalilnya, ayat-ayatnya nih. Nih ya, saya tampilkan ya. Saya balikkan sebentar, Neng Fatimah. Nih. Saya bacakan. Sebentar. Saya tampilkan dulu di balik layar saya. Sebentar, saya balik sebentar, Neng. Karena banyak ini kaum wanita tidak tahu ini. Dan banyak yang terguncang ketika mereka mengetahui ini. Nih, saya bacakan ya. Nih. Artinya, ini Arabnya atasnya ya. Aduh, ini saya hapus dulu. Nih, ini Arabnya atasnya, ini artinya nih. Nih, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar. Karena aku melihat banyak di antara kalian adalah penghuni neraka." Lantas seorang wanita yang pintar, perhatikan ini. Seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita banyak menjadi penghuni neraka?" Rasulullah SAW menjawab, "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari." Maksudnya mengingkari pemberian nikmat dari suami. Aku tidak melihat, ini kata Muhammad nih. Aku tidak melihat kaum yang kurang akal. Nah ini perhatikan ini, kurang akal nih. Aduh, Fatimah dikatakan kurang akal. Aku tidak melihat satu kaum yang kurang akal dan agamanya itu lebih banyak daripada yang memiliki akalnya kecuali dari golongan kalian. Nah ini lanjut lagi ya. Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, apa maksud kekurangan akal dan agama itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang laki-laki." Ini ada dalam surat Al-Baqarah. Bahwasanya
wanita itu 2 orang, baru itu setara dengan laki-laki. Jadi kalau dibawa pengadilan, wanita itu nggak bisa sendirian bersaksi. Harus 2 orang. Nah kalau laki-laki itu setara dengan 1 laki-laki ya. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak beribadah kala malam-malam dan seterusnya dan seterusnya. Hadis riwayat Bukhari begitu. Jadi sudah mengakui sekarang kurang akalnya Neng Fatimah. Sudah mengakui. Sudah mengaku. Kalau Rasulullah yang bilang ini langsung diam ini. Tapi kalau saya yang bilang dibantah terus. Mengerikan saudara-saudara. Yuk silakan. Saya balik lagi kamera saya nih. Betul. Kaum wanita kurang akalnya. Ya, Terdiam. Kurang akal, betul. itu kan bukan kurang akal, tapi perbedaan kesaksian gitu. Justru kenapa 2 orang wanita setara dengan kesaksian 1 orang laki-laki? Kalau kita ke pengadilan, ada 2 orang wanita nih ngomong, saya lihat dia yang nyuri. 2 orang wanita ngomong gitu. Ya kan? Itu setara dengan 1 orang laki-laki. Imbang. Tapi kalau ada 2 orang laki-laki lawan 2 orang wanita bersaksi, atau 1 orang laki-laki dengan 1 orang wanita, kalah wanita itu. Begitu. Kesaksiannya setara dengan 2 orang. Seorang pria itu setara dengan 2 orang wanita. Karena akalnya tidak sempurna. Mana? Sekarang aku tanya balik kepada Anda. Silakan. Gantian dong. Silakan. Saya mau tanya. Boleh. Yang turun ke bumi, manusia tahu Tuhan. Gitu. Simpel aja. Bukan, Muhammad juga Tuhan dalam agama Islam, Fatimah. Kata Tuhan itu dalam bahasa Arabnya adalah Rob. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Di dalam Al-Quran itu nggak ada kata Tuhan karena ditulis pakai bahasa Arab. Di dalam Bible pun nggak ada kata Tuhan karena itu bahasa Indonesia. Di dalam Bible itu kata yang Tuhan itu disebut dengan Kurios bahasa Yunaninya atau Adonai bahasa Yunaninya, bahasa Ibraninya. Nah bahasa Arab dari Tuhan itu Rob. Rob itu bisa dikenakan kepada manusia dan menurut Ustadz Yusuf, menurut Ustadz Wafi, menurut Ustadz Rashid, Muhammad itu Robnya umat Muslim. Jadi kenapa Anda bertanya ada Rob datang ke dunia sebagai manusia? Wah buktinya Muhammad Rob juga. Muhammad itu juga Rob, kata pengakuan teman-teman Muslim. Mau saya tunjukkan bagaimana lawan-lawan debat saya orang-orang APII mengakui Muhammad itu adalah Robnya. Mau? Ya emang Rob, tapi kami tidak mempertuhankan, nggak seperti Anda. Anda kan mempertuhankan. Oke, apa itu mempertuhan? Kita tunduk, patuh, taat pada apa yang dia ucapkan. Oke, tunduk, patuh, taat kepada apa yang diucapkan. Ini Yusuf ini mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rob, tapi dia sampai gelagapan itu. Lihat itu, mulutnya sampai gelagapan waktu dia mengakui Muhammad itu Rob. Ya, begini, Neng Fatimah. Tadi Anda bilang, apa itu mempertuhan, tunduk, apalagi patuh, taat kepada apa yang diucapkannya. Oke, Anda tunduk, patuh, taat nggak kepada apa yang diucapkan oleh Rasul Muhammad? Iya. Ya, berarti Anda mempertuhan dong. Kalau orang patuh, taat, tunduk kepada syaiton, apakah dia mempertuhan syaiton? Betul? Ya, tapi kita harus perlu garis bawahi dulu Bang Edis. Tapi kami tidak mempertuhankan seperti Anda. Tidak. Bukankah umat... Oke, begini Neng. Begini. Ketika Neng Fatimah lewat nih dekat gereja. Di situ ada orang-orang Kristen. Bilang begini. Yesus, Yesus. Berseru-seru kepada Yesus. Betul? Lalu Neng Fatimah dan kawan-kawan bilang. Jangan berisik. Orang Islam lagi nyembah Tuhannya. Ya kan? Karena mereka berseru-seru kepada Yesus. Nah sekarang saya gantian nih. Saya dengan teman-teman lewat. Di depan ada orang-orang Islam. Mereka lagi berseru-seru kepada Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Bukankah begitu umat Muslim?
Betul? Kami itu bersolawat. Kami bersolawat bukan menyembah. Sama, ketika kami berseru-seru kepada Yesus, kalian bilang lagi nyembah Yesus. Ketika kalian pun berseru-seru kepada Muhammad, kami juga bilang kalian lagi nyembah Muhammad. Tapi kita dulu tapi dalam iman Anda itu Yesus itu kata iman Anda ya, bukan iman aku, iman Anda. Kalau Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia turun ke bumi, tapi kan Nabi Muhammad bukan begitu, Bang Baik. Tis. Pertama Jangan begini. bandingkan sama Nabi Muhammad, beda kelas dan Baik. bandingkan. Baik, pertama begini. Anda. Baik, sebenarnya di dalam Bible tidak ada kata-kata bahwa Allah menjadi manusia, nggak ada. Di dalam Bible itu kata... Benar dulu Bang Adis. Tapi banyak oten-oten yang mengatakan ada Ya, oten-oten sebenarnya yang lain. begini. Maksudnya itu begini. Yang menjadi manusia itu adalah Sang Firman. Makanya Yohanes 1 berbicara. Firman itu telah menjadi manusia. Bukan Allah itu menjadi manusia, bukan. Jangan dipelintir-pelintir. Jangan dibolak-balik. Itu susunan di dalam Bible itu udah tepat. Jangan diganti-ganti, jangan diputar-putar. Jadi firman itu yang menjadi manusia. Ya kan? Nah, kemudian kita harus patuh, taat, tunduk kepada sang firman itu. Karena firman itulah yang menggambarkan, yang mengejawantahkan sang Allah itu. Nah, di dalam agama Islam konsep seperti itu sebenarnya ada. Muhammad itulah yang mengejawantahkan bagaimana Allah itu. Makanya ketika kalian patuh kepada Muhammad, sesungguhnya Oke, kalian patuh betul, kepada Bang Allah, betul. Berarti kalau Anda menyamakan Yesus dengan Nabi Muhammad, jadi Yesus hanya sekedar utusan. Gitu Bang Bukan Edi. hanya sekedar utusan, Muhammad pun bukan hanya sekedar utusan. Muhammad itu bukan sekedar utusan saja. Barang siapa yang patuh kepada Muhammad, taat kepada Muhammad, sama saja dengan patuh taat kepada Allah, betul? Betul. Iya, makanya Yesus berkata, barang siapa yang melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Nah, sekarang begini Neng Fatimah. Yang mana yang lebih layak mengejawantahkan Allah? Apakah Muhammad, apakah Yesus? Muhammad tidak layak dia mengejawantahkan Allah. Kenapa? Karena beberapa kali Muhammad itu melakukan kesalahan. Sudah tahu apa-apa saja kesalahan Muhammad? Apa? Anda tahu bagaimana petani gagal panen dibuat Muhammad? Bang Edir. Hmm. Istighfarlah, Bang Edir. Begini Neng Fatimah, begini ya. Yesus itu, dia itu adalah gambar Allah yang tidak terlihat. Bagaimana sih kita melihat Bapa di sorga itu? Enggak bisa kita lihat. Disebutkan, langit adalah singgasananya dan bumi adalah tumpuan kakinya. Rumah apa yang hendak kau dirikan bagi dia? Makanya Bapa yang maha besar itu, dia mengejawantahkan keberadaannya itu dengan perantaraan sang firman yang menjadi manusia. Makanya sesungguhnya ketika Neng Fatimah membaca firman itu kan Anda membayangkan Allah kan? Ketika Anda membaca firman Allah, Anda membayangkan Allah yang sedang berfirman di situ. Karena yang sampai kepada dimensi kita itu adalah perkataannya, firmannya. Firmannya itulah yang menuntun manusia. Makanya ada lagunya, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firmannya itu yang menuntun manusia. Siapa firmannya itu? Firmannya itu adalah Yesus, bukan Muhammad. Nah, ini sekarang kebanyakan orang Muslim malah mengikuti Muhammad, bukan mengikuti Yesus. Kalau mengikuti Muhammad sekarang ada dalam kubur, betul? Betul? Iya, sedangkan Yesus hidup, naik ke surga. Ayo, siapa yang layak diikuti? Yang naik ke surga atau yang turun ke kubur? Ayo, coba. Mana yang lebih pantas diikuti? Mana yang lebih pantas dijadikan suri tauladan? Apakah orang yang ada dalam kuburan atau orang yang naik ke surga? Coba. Aku ngomong dulu Bang Edi. Silakan. Silakan. Selama ini Anda sadar nggak Anda buat komal kayak gini tuh lihat-lihat komenan di bawah. Ini menghina Islam.
Di mana saya menghinanya, Neng Fatimah? Di mana saya menghinanya? Apakah betul Muhammad ada dalam kubur? Betul atau fitnah? Lihat di bawah. Bang Edis, lihat itu di komenan di bawah, lihat. Komennya terlalu kenceng, saya nggak bisa lihat. Nanti saya akan angkat moderator untuk memblokir orang-orang yang memaki-maki. Jangan maki-maki. Yang Islam kah, yang Kristen kah? Ayo kita diskusi, nggak usah maki-maki, nggak ada gunanya. Maki-maki itu hanya menunjukkan bahwa Anda itu putus asa, Anda tidak punya harapan. Nggak usah lah. Tapi kalau saya bilang, Neng Fatimah, Muhammad ada dalam kubur, apakah itu fitnah? Tidak. Tidak. Emang benar. Emang benar. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad itu pemimpinmu? Betul sekali Bang Edis. Berarti Neng Fatimah dipimpin oleh orang dalam kubur. Kan? Berat kan? Berat, saudara-saudara. Begini Neng Fatimah, jangan menyerahkan hidup kita ini dipimpin oleh mayat dalam kubur. Serahkanlah hidup kita ini dipimpin oleh Bapa di sorga dengan perantaraan firman-Nya. Dengan perantaraan sang firman. Biarlah firman Tuhan itu menuntun kita kepada jalan yang lurus. Biarlah firman Tuhan itu menuntun langkah-langkah kita. Makanya kalau jadi orang Kristen ada lagunya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkah orang-orang Kristen yang benar ya. Karena banyak juga Kristen cuma KTP doang. Ya kan? Langkahnya diatur oleh Tuhan. Gimana caranya Tuhan mengatur langkah orang? Dengan firman-Nya, dengan sabdanya. Begitu. Coba. Bang Edis. Bentar dulu. Aku mau cuma mau nasehatin. Silakan. Anda bilang kalau aku tuh dipimpin orang yang sudah mati itu kan. Oke, sekarang saya tanya, apakah Anda dipimpin oleh Muhammad? Kan tadi sudah dijawab Bang Edis. Oke, ya. Apakah Muhammad sudah mati? Benar, sudah. Berarti Anda dipimpin orang mati? Enggak juga. Tuh kan, gimana begini Neng Fatimah? Neng Fatimah, pelan-pelan ya. Neng Fatimah ini dari aura-auranya ini orangnya cantik, ayu. Kok sayang sekali ini belum jadi orang Kristen. Asmirandah sudah jadi orang Kristen. Ayo, Asmirandah yang ayu gitu kan, cantik, udah jadi orang Kristen. Ini Asmirandah kapan menyusul? Gimana? Neng Fatimah, gini. Sekarang saya tanya nih. Ketika saya tanya, apakah Muhammad itu pemimpinmu? Neng Fatimah jawab, iya. Dulu Bang Edis, aku ngomong dulu dong. Ya, silakan. Emang Nabi Muhammad itu sudah meninggal. Tapi Nabi Muhammad sebelum meninggal itu meninggalkan 2, Al-Quran dan hadis. Dan itu tidak pernah mati, Bang Edis. Berarti yang memimpin umat muslim itu Muhammad atau bukan? Ya Muhammad meninggalkan 2, yaitu hadis. Oke, berarti sosok Muhammad itu adalah pemimpin, betul? Betul banget. Sampai hari ini nggak Muhammad itu pemimpin? Sampai akhirat nanti Bang Edis. Oke, bahkan sampai dunia ini berakhir, Muhammad adalah pemimpinnya umat Islam, betul? Pemimpin dan pemberi syafaat. Oke, dan Muhammad sudah meninggal, betul? Di mana? Dan Muhammad sudah meninggal, betul? Betul. Oke, berarti umat muslim dipimpin oleh orang yang meninggal dalam kubur, betul? Nah, kan berat kan? Makanya apa kata Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup, kata Yesus. Maksudnya Yesus ya, saya nggak bilang diri saya. Apa kata Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Jadi yang layak dijadikan pemimpin, yang layak dijadikan orang yang menuntun Anda kepada hidup itu adalah Yesus. Yesus saja sudah mati kok di tiang salib terputus. Yesus naik ke surga. Sekarang saya tanya, betulkah Isa akan datang ke dunia? Betul, ada di surah, ada. Oke, berarti dia hidup atau tidak? Bang Adis, aku jelasin dulu. Nabi Isa diselamatkan oleh Allah ketika hendak disalibkan oleh Yahudi. Dia masih hidup Nabi Isa. Nabi akan turun menghakimi umat Kristen. Oke, baik. Sekarang begini. Ini adalah penipuan yang nyata nih. Saya mau buktikan nih kepada Neng Fatimah nih.
orang-orang hendak mencari-cari Isa atau Yesus dan ingin menyalibnya, betul? Betul banget, betul. Nah, lalu ketika orang-orang ingin menyalibnya, Allah membuat orang lain wajahnya diganti menjadi Isa atau Yesus, betul? Betul. Berarti orang tersebut ditumbalkan oleh Allah menggantikan Isa. Karena yang gini Bang. Enggak, dijawab dulu. Berarti dia ditumbalkan oleh Allah. Aku jelasin dulu Bang Edis. Anda jangan nyerocos dulu. Berat ini. Oke, silakan. Coba, ayo. Ini yang disalib oleh yang disalibkan itu adalah pengkhianat Nabi Isa gitu Bang Edis. Enggak ada Bukan dalam cuma Al-Quran itu, Neng Fatimah. Jangan menambah-nambahi apa yang tertulis dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 157. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Enggak ada di situ dibilang bahwa yang disalibkan itu adalah orang yang berkhianat. Enggak ada. Jangan ditambah-tambahi, jangan memfitnah Al-Quran, jangan menambah-nambahi Al-Quran, nggak disebutkan di situ. Yang disebutkan, yang mereka salib itu adalah yang diserupakan, betul? Betul. Oke, berarti sekarang begini, Neng. Orang-orang ingin menyalibkan Isa atau Yesus, lalu ada orang mukanya dibuat jadi Isa atau jadi Yesus, dan itulah yang disalibkan. Sekarang begini, Neng, kesimpulannya. Berarti orang-orang tertipu, betul? Kalau ada orang-orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Sebentar, pelan-pelan. Ini penting. Kalau orang-orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Oh, Anda menjebak ini kelihatan banget. Enggak menjebak, Neng. Saya ini berpikir secara logis. Kok menjebak gimana? Masa ketika saya ingin mengajak logis malah menjebak? Anda udah bilang. Nanti pokoknya aku tahu taktik tuk Anda gitu Bang Edis. Menjebak kan nggak. Neng, menjebaknya di mana? Saya kan hanya berpikir logis. Kalau ada orang-orang yang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Secara logis, betul nggak? Gitu, kan nanti Anda bilang pasti Allah yang menipu gitu, pasti gitu. Enggak, saya nanya dulu nih. Kalau ada orang-orang, sekelompok orang tertipu, berarti ada penipunya, betul? Ya, betul. Oke, siapa penipunya? Berat, saudara. Berat. Makanya begini, Neng. Di dalam Injil yang sudah datang 700 tahun sebelum Al-Quran datang, Yesus itu bukan seorang pengecut yang lari dari penyaliban, tidak. Yesus hadapi penyaliban itu. Dan ketika Yesus wafat di kayu salib, itulah kemenangannya. Dia taat sampai pada matinya. Dia taat sampai mati. Begitu. Sehingga dia bangkit. Nah, ketika dia bangkit, makanya kita itu disebutkan, Yesus mengatakan, segala kuasa dan di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Makanya Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Jadi kalian sampai hari ini, Neng, masih minta-minta, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ihdina siratal mustaqim. Setiap hari, betul? Minta-minta ditunjukkan jalan yang lurus, kan? Katanya Bang Edis belajar Al-Quran selama 13 tahun. Kurang lebih selama 13 tahun saya belajar. Berarti Anda hafal ayat-ayat Al-Quran dong tanpa membacanya lagi? Ya, cuman hafal-hafal surat-surat pendek saja. Misalnya begini nih, saya tutup mata saya ya, dan nih, saya tutup nih. Nanti disangkain lihat Google kata Juma. Nih, misalnya begini. Misalnya surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh Al-Ikhlas. Hafal nggak? Betul? Coba bacain surah Al-Baqarah deh Bang Edis. Al-Baqarah, baik. Kita tutup lagi ya. Alif Lam Mim, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya, betul nggak? Salah. Loh, salah lagi. Tapi begini, Neng, ini poin pentingnya gini. Ketika saya lihat muslim-muslim membaca Al-Quran, mereka itu malah menghafal-hafal huruf Arabnya. Ketika mereka baca, mereka tidak tahu apa yang mereka baca. Makanya saya ingin merubah nih pola pikir. Pola pikir yang selama ini dipikirkan oleh orang Islam. Ketika baca Quran, baca Arabnya dapat amal. Bukan begitu. Bang Edis,
Makanya jangan jadi penyembah manusia. Jadi otaknya nggak kayak gitu ya Bang Edis. Justru begini. Yang menjadi penyembah, bahkan penyembah mayat dalam kubur. Saya tanya dulu, apa sih menyembah bahasa Arabnya? Coba saya tanya. Kan tadi udah dijelasin Bang Edis. Yang jelas-jelas menyembah dan mencium-cium patung adalah umat Anda, bukan umat Begini, Islam. oke, baik, saya jawab. Saya jawab nih, saya jawab. Bang Edis, aku jawab dulu Begini. Bang Edis. Kami umat Islam, apa yang kami menyembah tuh ada di depannya ada patung, tidak ada. Baik. Pertanyaan bagus. Baik, begini Neng, begini. Saya melihat banyak orang-orang, ini saya harus bicara anu ya. Kita ini juga harus melihat juga kepada diri kita. Gini, di dalam Kristen itu memang ada berbagai macam golongan. Ada golongan yang dia itu sujud-sujud, nyembah-nyembah, dia itu bersujud begitu di hadapan patung. Ada oknum-oknum seperti itu, ada. Tetapi itu bukan yang diajarkan dalam Bible. Di dalam Bible, bagaimana? Jadi kenapa Anda tidak mengingatkan saudara-saudara? Justru saya mengingatkan. Di dalam Bible dikatakan, jangan ada padamu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, untuk sujud kepadanya. Jangan ada padamu. Gak boleh. Bentar dulu Bang Edis. Makanya begini Neng Fatimah. Makanya datang ke gereja saya, nggak ada di situ patung, boro-boro patung, kagak ada. Karena memang dilarang untuk sujud kepada patung-patung tuangan manusia, nggak boleh. Bang Edis, yang di Konoha ini mempercayai Bible enggak yang di Konoha ini? Ya tentu saja dong orang-orang Kristen. Nah, oke. Kenapa kalau dia mempercayai Bible, katanya di Bible tidak tertulis untuk jangan membuat berhala, kenapa di Konoha dibuat berhala? Berarti karena dia tidak baca. Makanya saya bilang banyak orang Kristen yang KTP-nya saja. Jadi ketika justru begini Neng, Anda harus bisa bedakan apa kata Bible dengan apa kata orang. Kalau kata orang, oh ini saya boleh nih begini-begini kepada patung. Nggak boleh, Bible nggak boleh begitu. Nggak boleh. Makanya banyak teman-teman saya begini, saya ada beberapa mualaf nih. Mualaf, teman-teman mualaf. Di TikTok ini juga mereka juga siaran. Ya, dia bilang, dulu waktu saya jadi orang Kristen, saya nyembah-nyembah patung katanya. Ada. Ya kan? Ada seperti itu. Saya bilang, justru karena kamu tidak mengikuti ajaran Bible, makanya kamu begitu. Justru ketika kamu jadi orang Islam, malah kamu sekarang pergi ke Arab cium-cium batu. Saya ada gambarnya nih Neng. Nih, biar kita adil ya Neng ya. Nih Neng. Nih. Sekarang saya tanya, ini apa? Sudah pernah kemarin. Ini apa? Coba jawab. Gitu. Jangan tertawa dulu Neng. Ini apa? Coba. Itu batu hajar aswad Bang Edi. Apakah batu itu makhluk hidup? Apakah batu itu bisa mendatangkan manfaat atau mudarat? Itu kan batu dari surga Bang Edi. Nah, justru malah kalian sekarang yang percaya ada batu dari surga. Neng, saya kasih contoh. Nih, saya kasih contoh Neng ya. Ini kita jujur-jujuran ya, belak-belakan nih. Nih. Kalau ada orang putar-putar pohon beringin. Dia putar-putarin pohon beringin tuh. Terus dia cium-cium pohon beringin itu kan. Cium-cium. Terus kemudian dia melambaikan tangan kepada pohon beringin itu ya. Aku memenuhi panggilanmu. Sujud-sujud. Saya tanya. Itu sebentar Neng. Sebentar. Kita mau jujur-jujuran ya. Menurutmu Neng. Betul nggak itu adalah ritual pemujaan pohon beringin? Betul. Mau pohon beringinnya diganti patung juga sama. Itu adalah pemujaan patung. Setuju? Tapi kami umat Islam, kami memutar-mutar Ka'bah itu sebagai ibadah, bukan untuk menyembah si batunya, Bang Edis. Begini, Neng. Tadi saya ini biar kita nggak standar ganda ya. Baik yang Kristen, baik yang Islam, kita harus jujur nih, jujur. Ada sekelompok orang, dia muter-muterin pohon beringin. Dicium-ciumin lah pohon beringin ini kan. Terus langsung sujud-sujud. Kami memenuhi panggilanmu. Kita sudah simpulkan itu adalah ritual pemujaan pohon beringin. Sepakat? Ya, sepakat. Nah, sekarang pohon beringin dicabut. Diganti patung. Ya, tetap nggak sama itu. Itu adalah pemujaan patung. Setuju?
Bukan pemujaan patung, tapi itu Tadi kan kalau pohon beringin kita simpulkan berarti pemujaan pohon beringin. Nah, pohon beringinnya dicabut nih, diganti sama patung. Berarti pemujaan patung, betul? betul. Nah, sekarang kalau diganti batu hitam, masih sama nggak sekarang hukumnya? Nah, di sini sudah mulai berbelit nih. Oh, kalau itu bukan. Loh, kita harus sama loh, Neng, harus sama. Nggak boleh standar ganda. Itu kami bukan menyembah, kami itu adalah kiblat Anda atau kiblat persatuan untuk doa kita menyampaikan kepada Sang Pencipta gitu Bang Edi. Baik, sekarang begini Neng, begini ya. Pertama-tama, dulu Ka'bah itu adalah tempat riwayat atau tempat pemujaan berhala orang-orang Quraisy. Tahu itu? Ya, betul. Tahu. Bahkan mereka dulu tawaf sambil telanjang di situ, betul? Tahu. Kenapa sekarang dimodifikasi oleh Islam? Bukan dimodifikasi, tapi kayak Dulu tawaf, orang-orang Quraisy dulu tawaf, sekarang orang Islam juga tawaf. Hanya saja perbedaannya dulu mereka tawaf telanjang, orang Islam tawaf pakai kain ihram, betul? ya betul. Berarti kan ada modifikasi. Tapi ada alasannya Bang Edi. Terlepas daripada Kalau alasannya, intinya umat muslim melakukan ritual yang dilakukan oleh orang-orang pagan Quraisy dahulu, hanya saja dengan sedikit perubahan, betul? Betul? Iya, makanya dulu sebenarnya kiblatnya orang Islam dulu ke Yerusalem juga. Ke ke Masjidil Aqsa, betul? Betul. Cuma pindah, sekarang udah pindah ke. Nah, lalu karena orang-orang Yahudi tahu nih, ini Muhammad nih bukan nabi. Makanya lalu Muhammad memindahkan kiblatnya kembali kepada orang-orang Quraisy. Kalau memang Ka'bah itu sejak dahulu adalah kiblat, kalau memang Ka'bah itu adalah sejak dulu pusat peribadatan, kenapa sejak dari awal Muhammad tidak menempatkan kiblatnya ke situ? Kenapa setelah mendapat penolakan dari orang-orang Yahudi, ketika tidak mendapat simpati dengan orang-orang yang beribadah di Baitul Maqdis, lalu Muhammad memindahkan kiblatnya? Ayo. Bentar dulu Bang Edis, aku capek ngomong Bang Edis. Percuma. Bang Edis, bentar dulu. Sudah capek? Aku Bisa turun gantian? Ya. Aku cuma bilang. Baik. Bentar dulu Bang Edis. Anda setiap hari itu kan, Anda kan diskusi setiap hari kan? Setiap hari. Apakah tidak ada satupun kata yang menyentuh pikiran Anda atau hati Anda gitu? Kok masih aja debat Bang Edis? Manfaat debat apa? Nggak ada manfaat debat. Memberitahukan kepada orang-orang, kepada umat muslim tentang fakta yang sebenarnya. Karena kalian terus-menerus menebarkan kebohongan-kebohongan. Gitu loh. Bahwa dahulu Abraham pergi ke Mekah. Sejak kapan Abraham pergi ke Mekah? Coba di Quran mana ada Abraham pergi ke Mekah? Bang Edis, Anda debat kayak gini tuh nggak ada manfaatnya, nggak ada sama sekali. Iya, kalau dibilang tidak ada manfaatnya sama sekali juga tidak benar, Neng. Buktinya banyak orang-orang, banyak loh, Neng, yang inbox saya, Bang, dulu saya sempat mualaf, Bang, sekarang saya kembali kepada Kristen. Banyak. Ada juga muslim yang inbox, Bang, saya Islam, saya mau jadi orang Kristen, gimana caranya? Saya suruh dia, Anda tinggal di mana nih? Saya di Kalimantan, Bang, coba Anda datang ke sini. Ada lagi yang inbox, saya tinggal di Bekasi, Bang, saya harus datang kemana? Saya suruh Anda ke gereja ini. Ada banyak. Ayo, bahkan Juma sudah mengatakan, berhubung Edis TV ini sangat-sangat ini banyak umat muslim yang murtad dibuatnya ini. Kata Juma. Makanya kita harus menangkal akidah mereka. Makanya Juma sekarang sudah kelagapan dia. Jadi jangan bilang tidak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Kalau orang tidak sungguh-sungguh mencari kebenaran, buat apa? Dia masa bodoh teing gitu. Nggak peduli dia. Mana? Atas kata Bang Edis, aku cuma kasih saran saja ya, kasih saran saja. Saran saya, mending kalau Anda mau itu, Anda selalu bahas agama Islam, tapi agama Anda
nggak pernah dibahas sama sekali. Oh, Padahal sering saya bahas. Sering juga orang mempertanyakan agama saya jawab. Saya tanya balik agama Islam. Cuman saya ini kalau ibarat pemain bola, memang kebanyakan itu striker. Ada juga itu seperti si siapa? Ada juga pendebat-pendebat Kristen, dia yang lebih cenderung dia menjawab banyak. Kan orang karakter beda-beda, nggak sama udahlah, karakternya. Bang Edis, udahlah aku mau turun aja. Percuma Oke, ngomong terima sama kasih Anda. Neng sudah Udah mampir ke waktu sini. makan. Nanti bakalan banyak yang inbox tuh. Besok kabarin saya ya. Saya gara-gara naik di channelmu banyak orang Islam nih marah-marah sama saya. Betul nggak? Betul? Dah, iya betul. Iya, saya bilang juga apa. Pasti banyak yang inbox soalnya setiap orang datang ke sini Muslim, kamu nggak berilmu, berani-berani kamu datang ke sana. Betul. Enggak, kemarin aku kan naik kan, sempat naik kemarin itu kan. Sama. Tapi aku biarin aja. Aku cuman naik, cuman mau ngasih tahu aja. Kalau ada bikin komal kayak gini tuh yang ada penghujatan. Begini penghinaan. Neng Fatimah, saya bahkan menantang kalau ada sempat terbukti saya memfitnah, tidak perlu bikin laporan polisi. Capek Anda bikin laporan polisi. Saya lompat dari Monas, sudah saya bilang kalau saya terbukti memfitnah. Coba Neng tunjukin di mana saya pernah memfitnah ketika saya membahas agama Islam. Anda tidak memfitnah, tapi komal Anda membuat hujatan-hujatan. Nah kalau itu salah mereka. Kalau seperti itu yang saya bilang salah mereka Neng. Kemarin memang banyak yang ngomong sama saya, Bang, itu di kolom komentar banyak orang yang ini. Masalahnya ini komen ini kebut banget dia, saya nggak lihat. Kebut sekali dia komentarnya. Ini ada 16.000 yang komen, semua orang komen, saya mau lihat yang mana ini. Buka kacamata Anda, jangan penakut. Buka kacamata Anda. Ada syaratnya, Nggak Neng. berani, nggak pakai kacamata. Ini kacamata akan saya buka ketika Zuma membuka maskernya. Setuju? Kalau Zuma membuka maskernya, saya akan buka kacamata. Tinggal diatur kapan waktunya, ketemukan saya dengan dia, saya diskusi lepas kacamata, dia buka masker. Sudah saya tantang dia, tapi dia tidak berani. Ada videonya saya upload di tempat saya. Sampai dia terbengong-bengong begini ngeliat saya. Satu-satunya pria bercadar. Seharusnya yang bercadar itu kaum wanita. Tapi pria bercadar adalah Zuma. Iya, kaum pria bercadar itu. Namanya palsu, Zuma, Zulkifli M. Abbas. Masa palsu? Mas, ada organisasi namanya APII. Pemimpinnya pakai nama palsu. Makanya justru saya ini mengkritik kepada kalian kaum muslimin wal muslimat. Kenapa kalian ini ada organisasi APII, tapi nama pemimpinnya nama palsu. Zuma, Zulkifli M. Abbas, aduh kabur. Ya, itulah teman-teman ya, diskusi tadi teman-teman ya. Ini ada 16.000 orang.